Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi. Kaifa halukum fi hadal yaum? Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu semangat. Kembali lagi bersama Bu Milda dalam pelajaran bahasa Arab. Nah, sebelum kita mulai, mari kita mengucapkan basmalah, kemudian berdoa terlebih dahulu. Ayo, diangkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar dengan tema baru, yaitu adab membaca Al-Quran. Nah, ini merupakan bab terakhir di semester sekarang. Ayo, ada yang tahu apa itu adab? Nah, adab ini berasal dari kata bahasa Arab, yaitu adaba, merupakan kata kerja atau fiil. Nah, yang artinya berarti kesopanan, sopan santun, tata krama, moral, dan nilai-nilai. Nah, kemudian Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur atau mutawatir. Dan Al-Quran merupakan pedoman hidup manusia. Al-Quran ini memberikan petunjuk dan memberi bimbingan kepada kita dalam menjalani kehidupan, agar kita selamat di dunia ataupun di akhirat nanti. Nah, manusia harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bagi seorang muslim, tidak ada ilmu yang lebih utama daripada mempelajari Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, yang artinya, yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, ketika kalian membaca Al-Quran, kalian berbeda dan ketika kalian membaca yang lain gitu. Ketika membaca Al-Quran itu ada adabnya. Adab membaca Al-Quran adalah akhlak dan sikap seseorang saat membacanya. Adab membaca Al-Quran harus kita perhatikan agar kita mendapatkan kesempurnaan pahala saat membaca Al-Quran. Nah, di bawah ini ada beberapa adab saat membaca Al-Quran. Mari kita simak ya. Nah, yang pertama yaitu harus dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Jadi, ketika kita membaca Al-Quran, hendaknya kita berada dalam keadaan suci. Karena itu, sebaiknya kita berwudu terlebih dahulu sebelum membaca Al-Quran. Kemudian, setelah kita punya wudu, yang kedua, duduk dengan sopan dan tenang. Selanjutnya, yang ketiga, setelah kalian wudu terus duduk yang tenang, kemudian kalian membaca ta'awudz terlebih dahulu. Bu, apa itu bacaan ta'awudz? Bacaan ta'awudz itu adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu merupakan bacaan ta'awudz yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim.
Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi ketika kalian setiap membaca Al-Quran, kalian harus membacakan ta'awudz terlebih dahulu, memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, kemudian yang keempat, membaca dengan tartil, perlahan dan tidak terburu-buru. Biar kalian tenang membacanya, perlahan bacanya, jangan terburu-buru. Kalian itu sambil memperhatikan panjang pendeknya atau tajwid dalam bacaannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Itu ada di Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Kemudian yang kelima, berusaha menghayati ayat-ayat yang kita baca. Setelah kalian wudhu, kemudian duduk dengan sopan dan tenang, membaca ta'awudz, kemudian membacanya itu memakai tajwid, dan yang kelima ini kalian menghayati ayat-ayat yang kalian baca. Tujuannya apa? Tujuan utamanya adalah untuk mempelajari kandungannya. Jadi, sebaiknya saat kita membaca Al-Quran, kita baca juga terjemahannya. Tanyakan kepada ustadz atau orang tuamu atau gurumu atau yang lebih tua dan lebih paham daripada kalian jika kalian kurang paham, gitu ya. Dan jangan menafsirkan sendiri ya, tapi kalian harus menanyakan kepada orang yang lebih tahu dari kalian. Oke anak-anak, untuk hari ini kita 5 dulu ya. 5 adab membaca Al-Quran. Untuk selanjutnya, Bu Milda mempunyai tugas buat kalian. Ini di sini ada 5 soal. Nanti kalian tulis di kertas folio. Kemudian nanti di akhir dikumpulkan. Untuk hari ini dicukupkan sekian. Sampai jumpa pada pembelajaran BTQ selanjutnya. Tetap semangat belajarnya, tetap berbakti kepada Umi dan Abi, dan mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh dan solehah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.